ketua kelas Nurman Taufik. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mari. Amin, berdoa. Oke, terima kasih Nurman. Nah, sekarang Nel mau cek absen kehadiran terlebih dahulu. Putri Nurfadila, Hadir Ner. Diana Pustura, Ner. Nurman Taufik. Oke, jadi semua hadir kan pada saat ini kan? Hadir. Hadir. Oke. Nah, minggu lalu kan dia suka saya tahu kalau orang hari ini mau belajar apa. Ada yang masih ingat? Hari ini mau belajar apa? Barisan dan deret aritmatika. Namun pada saat ini kita hanya akan belajar tentang barisan aritmatika. Nah, minggu lalu ada yang masih ingat materi tentang apa orang belajar? Apa yang terus? Ya, pola bilangan. Nah, jadi coba boleh sebutkan ada jenis pola bilangan? Ada pola bilangan apa tuh? Pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga. Nah, masih banyak itu orang ada belajar tuh minggu lalu ada jenis-jenis. Kalau pola bilangan ganjil kan yang pastikan angka-angka ganjil sampai 1, 3, 5 dan yang lain. Kalau yang genap kan pasti 2, 4 dan seterusnya. Nah, minggu lalu juga Net suka saya tahu materi orang belajar pada saat ini. Dan Net so bilang kalau adik-adik boleh mau cari-cari tahu apa sih ini barisan aritmatika ini. Ada yang so cari tahu atau ada yang tahu apa sih ini barisan aritmatika ini? Belum Ner. Aduh, berarti jangan baca deh kan ini kan. Saya lupa Ner. Banyak sekali. Oke. Tidak mengapa, masih dimaafkan. Next time jangan seperti itu ya adik-adik. Ner. Oke. Kita akan lanjut. Namun sebelum itu Ner akan membaca tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah peserta didik mampu menentukan pola dari suatu barisan aritmatika dan juga nanti peserta didik mampu menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika dan juga nanti adik-adik dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan barisan aritmatika. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa sih adik-adik yang dimaksud dengan barisan aritmatika itu? Nah, jadi barisan aritmatika itu adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih yang tetap. Nah, ini mau tanya, sampai di sini yang pernah bauni atau nonton Piala Dunia bola? Semua pasti pernah, atau apalagi laki-laki sini, pasti laki-laki paling suka bauni itu bola-bola itu. Nah, jadi kalau orang mau lihat di DP stadion itu, kalau orang perhatikan, pastikan DP stadion itu kan berbentuk melingkar begitu tuh ya. Nah, dari barisan pertama sampai barisan paling akhir, kursi-kursi yang dijejer-jejerkan itu pastikan DP jumlah itu berbeda-beda. Karena kan dari lingkungan pertama itu kecil, semakin hari semakin besar. Nah, jadi pastikan ada perbedaan selisih antara dari barisan kursi pertama, kedua, ketiga, seterusnya itu pasti berbeda-beda kalau DP jumlah. Nah, jadi berapa dan DP jumlah kursi di barisan misalnya ke urutan ke-10 berapa dah? Nah, itu merupakan contoh permasalahan dari barisan aritmatika. Nah, jadi ini merupakan DP contoh lain. Nah, coba lihat di gambar ini. Ini ada 3 pola. Menurut adik-adik, 3 gambar ini merupakan suatu pola barisan aritmatika atau bukan? Ayo. Menurut adik-adik, ini karena kenapa? Tambah 3 apa? Nah, di pola pertama ini kan dia ada berapa korek api? 5. Nah, DP selanjutnya ini di pola keduanya ada berapa? 9. Yang ketiga berapa? 12. Nah, jadi selisih antara ketiga pola ini berapa? 3. Nah, jadi ini merupakan contoh pola dari barisan aritmatika. Nah, bisa paham untuk menentukan pola barisan aritmatika itu seperti apa? Paham? Nah, kalau sepaham, coba adik-adik lihat gambar berikut ini. Nah, ketiga gambar ini.
menurut adik-adik dari ketiga gambar ini, yang mana yang merupakan yang bukan dari pola barisan aritmatika? Yang mana yang bukan ya? Yang bukan. Apakah gambar 1, gambar 2 atau gambar 3? Yang bukan. Yakin gambar 1? Gambar 2 atau gambar 3? Ayo, yang mana yang merupakan barisan aritmatika? Gambar 1 yang bukan atau yang merupakan? Yang bukan. Yang kedua nih. Yang kedua yang bukan. Iya. Nah, yang ketiga ini kan? Itu barisan. Ini barisan. Kalau yang kedua ini bukan. Kedua ada. Yang ketiga yang di atas ini. Yang ke satu Yang satu tidak. Yang kedua. ada. Yang ketiga. Ada. Oke. Itu menurut Vanessa. Menurut teman-teman lain, adik-adik lain. 2 dan 3 enggak? Nah, 2 dan jadi 3 enggak? 2 dan 3 enggak? 1 2 dan 3 enggak? 1 yang pola. 1 yang pola. Oke. Jadi ada berbagai macam apa ya? Jawaban yang disampaikan oleh adik-adik. Nah, jadi dari ketiga gambar ini, adik-adik bisa lihat. Dari ketiga gambar ini, apa? Dari ketiga gambar ini, ada 2 gambar yang bukan pola. 2 dan 3. 2 dan 3. Apa? 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Karena kenapa? Karena Ada yang tahu? Karena di PMP Tidak tidak tetap. tidak tetap. Iya. Nah, Cuma jadi cuma gambar nomor tadi satu. Nerso jelaskan di slide sebelumnya, tadi sudah mengerti. Setelah sekarang Ner kasih contoh gambar ini, tadi masih ada yang kurang mengamati dari ketiga gambar ini, yang mana yang merupakan pola dari barisan aritmatika. Nah, jadi kenapa yang dikatakan pola barisan aritmatika itu cuma gambar pertama? Karena orang bisa melihat di yang gambar yang segitiga pertama ini ada berapa segitiga? 2. Yang kedua ini ada berapa? 6. Yang ketiga 10. Jadi selisih antara ketiga gambar ini berapa? 4. Nah, jadi gambar pertama ini merupakan Barisan. barisan aritmatika. Kenapa gambar 2 dan gambar ketiga dikatakan bukan? Ada yang tahu? Karena itu selisih berbeda. Karena kalau adik-adik ingat dari pelajaran minggu lalu, ini gambar kedua ini merupakan pola bilangan segitiga. Ini merupakan pola bilangan segitiga. Ini dari segitiga pertama toh. Dan segitiga terang bentuk segitiga berikutnya dia tertambah. Lihat. Dia kan kalau tak ada dilihat, dia kayak batang-batang gitu, makanya semakin besar toh. Dia bentuk dari kecil, sedang, sedikit besar, dan sangat besar. Toh? Nah, sedangkan yang ke gambar ketiga ini merupakan gambar apa ini? Bintang. Ya, gambar bintang, benar sekali. Namun ini maksudnya pola apa ini maksudnya? Perkalian. Sedangkan gambar ketiga ini merupakan pola dari barisan geometri. Karena kenapa? Perkalian. Ya, karena Oh, iya dong. terang lihat di sini gambar kedua ada berapa bintang? 2. Selanjutnya ada berapa? 4. Yang selanjutnya ada berapa? 8. Yang selanjutnya 16. Nah, ini kan merupakan perkalian toh, kali 2, kali 2, dikali dengan 2. Kan? Iya. Cuman Ren belum mau ajar lebih lanjut untuk pola barisan geometri karena nanti kita tetap akan belajar untuk barisan geometri. Nah, untuk sekarang kita hanya fokus kepada pola dan barisan aritmatika. Nah, jadi sampai sini ada yang paham, ada yang masih bingung atau ada yang sepaham cara menentukan pola barisan aritmatika itu bagaimana sih dan cara membedakannya itu bagaimana? Ada yang masih bingung sampai sini? Paham. Atau sepaham semua? Oke, kalau sepaham dan harap adik-adik memang paham betul-betul nih, jangan sama yang tadi masih belum paham, padahal masih ada yang bingung. Oke? Oke. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan Ner akan membagikan LKPD dan nanti akan dikerjakan oleh adik-adik sekalian. Nah, di sini silakan bentuk 4 kelompok. Mungkin ini kelompok laki-laki bisa menjadi kelompok 1, Putri dan Dewi menjadi kelompok 2, dan Agnes, Nikita dan juga Misti menjadi kelompok 3 dan kelompok 4 Nadia dan juga
Ya mungkin wakil ketua kelas Leonardus bisa mematikan AKPD ini kepada teman-teman. Nah, jadi di LKPD itu jangan lupa adik-adik menulis nama-nama masing-masing anggota kelompok ya. Lihat di situ ada petunjuk, jadi jangan sampai terlewatkan, oke? Nah, di LKPD itu orang ada lihat, coba lihat di langkah 1 di mari mengamati. Di situ ada sebuah permasalahan. Nah, sebelum kita mengerjakan, coba orang baca sama-sama DP soal contoh permasalahan ini. 1, 2, 3. Ibu Nur, seorang perajin batik di Pekalongan, dapat menyelesaikan 8 helai kain batik selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Ibu Nur harus menyelesaikan 12 helai kain batik pada bulan kedua, 16 helai kain batik pada bulan ketiga, dan 20 helai kain batik pada bulan keempat. Ibu Nur menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya selalu 4 helai lebih banyak dari bulan sebelumnya. Berapakah kain batik yang diselesaikan Ibu Nur pada bulan ke-10? Nah, jadi ini soal permasalahan yang nanti kita akan selesaikan di LKPD. Nah, di situ coba akan dilihat di bagian di lembar sebelah. Di situ ada tabel. Nah, jadi di bulan pertama ada berapa banyak helai kain batik yang diselesaikan oleh Ibu Nur? Ada berapa? Di bulan pertama? 8. Nah, di bulan kedua ada berapa? 12. Di bulan ketiga? 16. Nah, silakan adik-adik mengisi kolom-kolom yang kosong itu yang ada di tabel yang di pertama. Oke? Bisa toh? Bisa? Atau ada yang bingung? Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke Mner. Nah, jadi setelah orang menjawab mengisi kolom-kolom yang kosong yang ada di tabel ini, jadi apakah selisih dari banyak helai kain batik antara 2 bulan yang berurutan selalu sama? Jika iya, berapa selisihnya? Nah, jadi berapa selisih setiap bulan? 4. Nah, silakan dijawab di kolom jawaban. Oke? Kelompok sini ada yang masih bingung? Kelompok sebelah Putri? Boleh? Nah, oke, kita lanjut. Nah, coba adik-adik lihat di kolom ini, yang di bagian bawah. Mari kita dapat menjabarkan setiap tingkatan bulan tersebut menjadi sebuah pola berdasarkan tabel di atas. Mari kita susun pola berikut. Nah, di situ kita mau bikin pola. Nah, nanti dari pola itu kita akan mendapatkan rumus dari barisan aritmatika. Nah, silakan adik-adik menjawab dulu pola yang ada di lembar LKPD tersebut. Silakan mengisi kolom-kolom yang kosong. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Mner. Kelompoknya Nuriman, ketua kelas, apakah bisa? Ya, benar. Kelompoknya Putri? Kelompoknya Vanessa, apakah ada kesulitan? Tidak ada. Nah, siapa yang mengerjakan itu DP tingkatan pola-pola itu? Ada yang sudah? Oh, belum punya ketua kelas Nuriman. Nah, jadi yang di kolom paling ujung ini. Nah, jadi dia kan di situ sampai U berapa itu paling akhir? U5. Nah, terus coba teman Nuriman bisa baca yang di bagian paling pojok kanan, hasilnya berapa? 8 tambah dalam kurung 5 kurang 1 dikali dengan 4. Nah, coba perhatikan di sini terlebih dahulu. Perhatikan, karena ini kita akan melihat atau menentukan rumus untuk dari pola barisan, dari materi barisan aritmatika. Nah,
Adik-adik boleh perhatikan dulu Pak Amner. Oke. Nah, 5 ini merupakan apa kata itu? N atau suku. Jadi kalau boleh tulis UN sama dengan 8 ini DP apa? DP pertama. DP U1. Nah, U1 itu kan DP suku pertama atau biasa orang jaga tulis dengan A ditambah dengan nah 5 ini kan DP atau DP suku toh. Dikurang 1 ini kan tetap dikali dengan 4 ini DP apa? Selisih atau biasa orang tulis dengan beda. Nah, ini jadi adik-adik, ini merupakan rumus dari barisan aritmatika. Nah, coba adik-adik selesaikan DP permasalahan berikutnya. Jadi ada berapa kain batik yang diselesaikan di Bu Nur pada bulan ke-10. Nah, jadi boleh adik-adik boleh jelaskan boleh mencari dengan menggunakan rumus ini. Ada yang sudah dapat? Sudah. Oh, menerima sudah dapat? Oke, jadi berapa DP? Boleh menerima menuliskan di depan? Ayo kelompok Nurima dan Megi dan juga Leonardus bisa menjawab di depan. Kelompok lain, ada yang masih bingung? Oke, kelompok kita sudah mantap. Kelompoknya beri tepuk tangan dulu untuk Matthew kelompok 1 dan kelompok. Nah, coba ada yang perhatikan, ada jawaban yang sama atau beda dari kelompok lainnya? Ada yang sama? Ya, ada yang sama. Ada yang beda? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang coba orang lihat di lembar berikutnya, itu di kegiatan 2. Di situ juga ada satu soal yang akan dikerjakan. Silakan. Oh, sudah? Ada pakai rumus ini? Iya. Oke, mungkin kelompoknya Nadia. Nadia bisa mempresentasikannya di depan. Nah, nanti adik-adik kelompok-kelompok lain kalau ada yang belum kelar bisa memperhatikan teman kalian yang ada di depan ya. Iya. Iya. Siap. Oh iya, ada kesulitan saat menjawab soal-soal yang diberikan melihat di LKPD? Ada yang bingung? Oke, mantap. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Apakah jawaban yang dijawab oleh Nadia beda atau sama oleh dari teman-teman lain? Dari adik-adik yang lain? Sama? Sama? Kelompoknya Nuriman sama? Sama, Mer. Sama? Kelompoknya kita? Oke, beri applause dulu untuk kelompoknya Nadia dan teman-teman. Nah, jadi adik-adik, rumus untuk menentukan rumus dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan B, di mana UN itu adalah DP jumlah suku dan A itu merupakan suku pertama dan N itu juga sukunya dan dikali dengan B atau B itu dibilang dengan beda atau selisih dari suatu barisan aritmatika. Nah, ada yang masih bingung untuk bagaimana cara menentukan suku PN dari suatu barisan aritmatika? Iya. Ya?
Nah, mungkin ada satu orang yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada saat ini. Ada yang dapat menyimpulkan? Jadi ternyata setelah kita belajar itu deret aritmatika itu ialah serangkaian kode barisan aritmatika. Nah, ialah serangkaian angka yang selisih antara dua suku yang berurutan itu konstan. Ya, tepuk tangan untuk Putri. Jadi barisan aritmatika itu DP barisan atau DP urutan itu ya. Itu DP urutan bilangan itu memiliki selisih yang tetap. Jadi kalau misalnya DP U1 itu misalnya 2, DP U2 berarti misalnya 4, U3 6. Nah, itu DP selisih antara 3 itu kan hanya beda 2 toh. Nah, jadi itu merupakan barisan dari aritmatika. Paham? Oke. Nah, jadi untuk kelompok-kelompok tadi yang menjawab di depan, kelompoknya Nuriman dan kelompoknya Nadia nanti akan mendapatkan poin tambahan dari MER karena sudah menjawab soal itu. Nah, untuk kelompok-kelompok kelompok-kelompok lain yang belum dapat mempresentasikan di depan, semangat, jangan malu-malu agar kedepannya bisa lebih baik lagi, oke? Oke, baik. Sekali lagi nih pertanyaan, masih ada pertanyaan untuk materi barisan aritmatika? Jika sudah tidak ada, nanti Tinder akan mengirimkan tugas terstruktur di Google Classroom dan nanti adik-adik bisa menyelesaikannya dan nanti batas waktunya itu sebelum pertemuan kita di minggu depan. Oke? Oke. Nah, jadi untuk terobosan materi minggu depan kita akan belajar tentang deret aritmatika. Ingat, Ner yang nggak mau lupa bilang pada adik, silakan cari search di Google apa itu deret aritmatika. Jangan sama yang tadi. Toh, ada yang masih bingung-bingung. Supaya minggu depan Ner mau tanya, adik-adik sudah tahu. Oke? Paham? Oke. Nah, jadi untuk mengakhiri terlebih pertemuan pada siang hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Silakan Sekretaris Putri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Putri. Oke, baiklah sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang.